Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita di edisi Renungan Harian pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada satu hari ini, mari Bapak Ibu kita awali untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami haturkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena berkat dan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan melalui napas kehidupan, sukacita yang baru, dan juga semangat yang baru di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, terima kasih sebentar kami datang ke hadapan-Mu untuk mengawali aktivitas kami dengan bersekutu dengan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami, buka hati pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami secara khusus untuk menjalani aktivitas kami satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis 4 Mei 2023, diambil dari Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ainin narohana do, asal hujama nanggo ulos nai, malum do hinalauku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang wanita yang mengalami penderitaan begitu berat di dalam kehidupannya. Selama 12 tahun, bukan seminggu atau sebulan, ia menderita penyakit pendarahan. Darah yang seharusnya berada di dalam tubuh keluar terus sehingga keadaannya sudah sangat buruk. Berbagai usaha telah ia lakukan demi mendapatkan kesembuhan, tapi tetap saja selalu gagal. Bahkan sudah banyak tabib yang ia datangi, tetapi hasilnya tetap nihil dan tidak membuahkan hasil yang baik. Justru ia makin menderita karena sakit yang tidak kunjung sembuh, dan semua harta yang ada padanya sudah habis untuk biaya pengobatan. Secara manusiawi, wanita ini sudah tidak tahan dan telah putus pengharapan. Harapan untuk hidup rasa-rasanya sudah sangat tipis bagi kehidupannya. Tidak bisa dibayangkan betapa menderitanya wanita itu. Jika orang lain yang mengalaminya belum tentu dapat bertahan, bisa saja mereka akan mengakhiri hidupnya di dalam kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, begitu luar biasanya wanita ini tidak menyerang kepada yang namanya keadaan. Iman menjadi kata kunci bagi dia, bagi kehidupannya untuk beroleh keselamatan. Dengan iman perempuan ini yang mengalami sakit pendarahan, dia disembuhkan oleh Yesus. Dia mendengar sosok Yesus yang memberikan mujizat-mujizat di khalayak ramai, sehingga dia datang ke hadapan Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan ini benar-benar datang untuk menyerahkan dirinya kepada Yesus dan memiliki iman untuk sembuh. Bapak Ibu Saudara, imannya yang kuat dan sungguh-sungguh kepada Yesus itu membuat dia beroleh kesembuhan. Yesus melihat kesungguhan imannya, dan disitulah yang diperhitungkan Yesus, sehingga
dia diselamatkan karena imannya. Ketika perempuan itu bertemu dan menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Dan seperti kata firman Tuhan, kata Yesus kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman percaya perempuan itu menjadi obat paling mujarab di dalam hidupnya. Sentuhan perempuan itu terhadap jubahnya, terhadap Yesus sangat menentukan kesembuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kisah perempuan yang mengalami penyakit pendarahan yang disembuhkan karena imannya, satu hal yang mau dikatakan kepada kita dan melalui firman Tuhan ini ialah percaya dan beriman kepada Yesus. Itulah kunci yang utama bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya pada sesuatu, tentunya kita akan menjalankannya. Entah apapun itu, dalam segala hal di tengah kehidupan ini dibutuhkan kepercayaan. Jika kita berjalan malam dengan mengendarai sepeda motor atau mengemudikan mobil, banyak jurang yang akan kita lewati. Tetapi karena ada atau karena kita percaya bahwa kita pasti selamat, maka kita berani melaluinya. Bapak Ibu Saudara, demikian pula ketika kita jalan malam sendirian, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sehingga kita selamat, barulah kita melakukannya. Jadi kepercayaan itulah yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Kehadiran Yesus di setiap kehidupan orang percaya kepadanya sungguh-sungguh membawa perubahan dan keselamatan. Ketika iman dan sukacita kita penuh, seketika itu juga kita akan merasakan betapa indahnya hidup dengan iman yang sungguh-sungguh. Jika kita datang dan percaya kepada Sang Juru Selamat, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membasuh dosa kita dengan darah-Nya yang mahal, dan Dia akan berbicara kepada kita seperti berbicara kepada wanita yang mengalami sakit pendarahan itu. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dari ayat ini, di mana dengan iman, persekutuan, dan percaya kepada Dia yaitu Yesus Kristus akan menjadi senjata paling ampuh bagi kita di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Karena itu Bapak Ibu, teruslah mari bertumbuh beriman kepada Tuhan yang empunya pemberi kehidupan, maka Ia akan menyelamatkan kehidupan kita masing-masing. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat menjalani aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau buka hati pikiran kami, Engkau ajarkan kami untuk tetap teguh di dalam iman kepercayaan kami kepada Yesus, agar di setiap sudut kehidupan kami, aktivitas kami boleh mengandalkan Tuhan kami Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, agar apa yang boleh kami lakukan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini menjadi peneguhan kekuatan bagi kehidupan kami, terlebih untuk menjalani aktivitas kami satu hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, mengiringi langkah kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan, kami mengingat akan kehidupan keluarga kami yang mungkin pada saat ini kurang bersemangat, atau di dalam masa-masa sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga keluarga kami boleh
semangat kembali di dalam kehidupannya. Terlebih Engkau jamah tubuh mereka ya Tuhan, kehidupan mereka agar boleh penyakit yang diderita mereka boleh sehat melalui makanan, minuman, dan dukungan keluarga bahkan tim medis ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.